Selamat pagi kepada kalian semua, sudah berkenan hadir dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelum kegiatan kita mulai, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan karena kita bisa dipertemukan dalam kondisi sehat. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kondisi kalian hari ini, anak-anak? Baik. Baik. Sudah sarapan? Sudah. Sudah. Nah, sebelum kegiatan kita mulai, Ibu minta posisikanlah tubuh kalian dengan sebaik-baiknya. Cari posisi yang nyaman, ya. Rilekskan badan kalian dan tutuplah matanya. Tarik nafas pelan-pelan, rasakan bahwa nafas yang dingin sejuk di pagi hari ini masuk ke dalam tubuh kalian dan rasakan udara yang panas dalam diri kalian itu keluar. Tarik nafasnya lagi pelan-pelan. Rasakan bahwa semua udara yang ada pada pagi hari ini, udara yang segar pada pagi hari ini masuk ke dalam seluruh tubuh kalian. Rasakan. Keluarkan lagi nafas yang sudah hangat itu, keluarkan lagi. Masukkan lagi udara segar sehingga kalian bisa berpikir positif, rilekskan diri kalian sehingga kalian bisa nanti menerima pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Ya. Selanjutnya, pikirkan dalam diri kalian kira-kira kalau kalian pernah berbuat salah kepada ibu kalian, ya, silakanlah kalian meminta maaf kepada beliau. Masih ditutup matanya ya, nak, ya. Ucapkan, Ibu, maafkanlah saya atas kesalahan saya yang pernah saya buat. Sekali lagi, maafkan saya, Ibu, kalau saya pernah berkata-kata kurang baik kepada Ibu. Maafkan juga saya ketika saya pernah berperilaku kurang baik kepada Ibu. Dan bayangkan ibu kalian tersenyum kepada diri kalian. Dan ucapkanlah, terima kasih Ibu karena sudah mau memaafkan saya dan mendukung saya dalam kegiatan apapun demi masa depan saya. Ya kan, kalian buka mata kalian. Iya, terima kasih. Bagaimana kira-kira, bisa nggak fokus pada kegiatan hari ini? Bisa. Bagaimana perasaannya setelah Ibu mengajak kalian untuk relaksasi? Bahagia. Iya. Nah, kalau memang seperti itu, izinkan Ibu sekarang untuk melakukan sharing terkait materi kita pada hari ini. Kali ini Ibu ingin membahas terkait dengan etika berkomunikasi di media sosial. Nah, adapun tujuan kita pada hari ini adalah melalui kegiatan pengamatan tayangan pamflet, nanti Ibu akan sediakan pamflet, kalian bisa mengetahui terkait dengan etika berkomunikasi di media sosial. Nah, selanjutnya melalui kegiatan menebak emosi, kalian memahami atau mampu mengembangkan emosi kalian dan memahami apa saja sih emosi yang ada dalam diri kalian. Selanjutnya, melalui hasil diskusi dengan teman sebangku atau dengan teman yang dekat, di teman yang ada di dalam media ini, kalian mau menyajikan hasil karya terkait dengan etika berkomunikasi di media sosial. Nah, selanjutnya melalui jurnal diri, kalian bisa menggambarkan apa yang kalian rasakan, apa yang menarik, apa yang berubah dalam pikiran kalian setelah kalian mendapatkan materi pada pagi hari ini. Dan yang terakhir, tadi dapat mengembangkan komunikasi atau etika berkomunikasi yang efektif di media sosial. Bagaimana jika itu? Nah, nanti kalian bisa screenshot salah satu contoh komunikasi kalian atau chat kalian dengan bapak, ibu, ataupun orang lain. Ya, selanjutnya
sebelum kita memasuki materi, Ibu ingin tanya kepada kalian, kira-kira apa sih itu etika berkomunikasi? Ya, Dea, Aprilia, bisa? Silakan, Nak. Ya. Etika berkomunikasi adalah tata cara berbicara menggunakan kata-kata yang sopan dan santun. Iya, terima kasih, sungguh luar biasa anak-anak. Kira-kira ada yang lain? Lilo, Santi, Destria. Etika berkomunikasi adalah cara kita berkomunikasi dengan bahasa yang sopan dan benar. Iya, bagus sekali, luar biasa. Apa yang sudah anak ungkapkan sudah mewakili dari beberapa pengertian dari etika itu sendiri. Nah, jadi manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan makhluk lain untuk dalam kehidupannya. Benar nggak itu? Artinya manusia tidak dapat hidup sendiri. Ya? Komunikasi sangat penting untuk kelangsungan hidupnya. Karena apa? Karena komunikasi sebagai suatu proses penyampaian pesan atau ide gagasan dari satu pihak ke pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi. Nah, antara kedua belah pihak. Nah, untuk menyampaikan ide atau sesuatu dengan sebaik-baiknya, maka kita tidak bisa lagi memandang remeh masalah komunikasi itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab apa? Sepintar apapun, sebrilian apapun ide atau gagasan yang kita miliki, tetap saja kita tidak akan bermakna apa-apa apabila si pemilik ide itu tidak dapat menyampaikan dengan baik kepada objek yang kita tuju atau kepada siapapun yang akan kita sampaikan ide atau gagasan. Jadi pengertian komunikasi itu sendiri anak-anak ya adalah suatu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, komunikator di sini adalah pembicara, sedangkan komunikan adalah pendengar atau penerima pesan. Nah, fungsi dari komunikasi itu sendiri adalah membangun konsep diri. Ya, bagaimana cara pandang kita terhadap diri kita. Nah, itu bagaimana kita memandang kita mampu mengkomunikasikannya. Ya, eksistensi diri, keberadaan diri kita. Dengan kita mampu berkomunikasi, kita mampu mewujudkan diri kita, menampilkan diri kita. Ya, kelangsungan hidup. Nah, seperti tadi bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Apabila kita sebagai makhluk sosial tidak melakukan komunikasi, berarti apapun keinginan, apapun hal yang kita miliki tidak akan mampu tersampaikan kepada orang lain. Dan selanjutnya memperoleh kebahagiaan. Nah, sudah barang tentu kalau kita mampu berkomunikasi, kita mampu mengkomunikasikan betapa bahagianya, betapa sedihnya, berapa senangnya kita. Nah, itu ya, terhindar dari tekanan dan ketegangan. Nah, coba Anda pikirkan, ketika kita itu memiliki masalah, kalau kalian tidak mengkomunikasikannya, kalau kalian tidak membicarakannya kepada orang lain, apakah masalah itu bisa terselesaikan nggak? Tidak. Nah, itu. Jadi itulah fungsi dari komunikasi. Sebuah komunikasi, hal pertama yang harus kita pikirkan adalah siapa orang yang akan kita ajak berbicara. Yang selanjutnya, dari pembicaraan itu apa sih tujuan kita? Ya, yang terakhir, dari semua itu, kira-kira apa sih dari komunikasi itu yang kalian inginkan? Nah, ini anak-anak, Ibu sampaikan pamflet terkait dengan etika menghubungi lewat HP. Silakan bisa kalian baca, dan juga Ibu sudah sampaikan di Google Classroom ada beberapa materi yang terkait dengan etika berkomunikasi, ada berupa video, berupa artikel maupun berupa gambar. Ya, silakan nanti kalian baca di sana. Selanjutnya kalian diskusikan kepada teman. Setelah kalian memahami dari beberapa etika komunikasi itu, silakan nanti dengan teman sebangku ataupun teman terdekat kalian terkait apa sih itu sebenarnya etika komunikasi dan bagaimana cara kita untuk berkomunikasi itu sendiri. Ya, nah selain itu hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan dalam komunikasi? Selanjutnya Ibu ingin menyampaikan sebuah emosi yang bisa kalian lihat di sini. Ya, nah kira-kira yang Ibu tunjuk ini emosinya bagaimana ya Nak? Yang merah ini gimana?
Nah, coba bayangkan dalam diri kalian, bagaimana sih wajah kalian dengan posisi seperti ini? Ya, silakan ditunjukkan. Yang lain juga bisa memperhatikan temannya. Apakah ada nggak ibu tunjuk emosi yang seperti ini temannya yang tersenyum? Coba kita lihat. Iya, luar biasa sekali. Nah, kalau ini ya Nana, kira-kira emosinya bagaimana ya? Sedih. Nah, kalau kita sedih bagaimana sih perasaannya? Iya, pasti termenung. Ya, diem. Nah, selanjutnya kalau yang ini tersenyum. Kalau seseorang itu tersenyum, bagaimana suasana hatinya? Senang. Nah, sekarang Ibu minta salah seorang dari kalian sudah memahami kan ini beberapa jenis emosi yang bisa kalian ketahui. Ada rasa marah, ada emosi marah, ada senang, ada sedih, ada ketawa, ada tersenyum, dan ada pun rasa malu. Itu adalah semua jenis-jenis emosi. Ya, semua itu ada dalam diri kalian. Benar nggak? Iya. Nah, sekarang Ibu minta salah satu di antara kalian untuk Agus Wikarna mana ya? Ya, Bu. Coba diperlihatkan yang mana sih yang seperti ini. Nah, ini dulu. Emosi Adek Febi Ayu Ratnadi. Ya, silakan anak posisikan diri dalam posisi seperti ini. Iya. Nah, sekarang setelah kalian berdua memposisikan wajah kalian seperti itu, silakan teman-teman yang lain, kira-kira kalau kalian melihat suasana hati teman-temannya seperti Agus Wikarna, gimana sih perasaannya? Ikut senang. Iya, ikut senang. Nah, kalau seandainya memiliki suasana hati seperti Kadek Febi, gimana? Menghiburnya. Iya, menghiburnya luar biasa sekali. Nah, berarti sifat atau sikap empati kalian sungguh luar biasa. Teman kalian juga merasakan apa yang dirasakan mereka, sungguh luar biasa. Nah, selanjutnya dari semua yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira kalian bisa pahami nggak? Bisa. Nah, kalau bisa, sekarang Ibu minta untuk menyampaikan cara berkomunikasinya. Yang satu jadi guru, yang lainnya jadi siswa. Destria. Ya, Nak. Anak berperan sebagai siswa. Ananda Putri. Bu. Iya, anak Ibu kasih peran sebagai guru. Nah, jadi Santi sama Destria, apa yang akan diucapkan ketika berkomunikasi? Silakan. Bu. Om Swastiastu. Bu, saya mau bertanya, tapi tugasnya dikumpul. Ya, Om Swastiastu, Ibu, katanya tugasnya dikumpul atau tidak? Seperti itu ya? Iya. Iya. Ya. Untuk bisa dikumpul lewat Classroom atau WA Ibu ya nanti. Iya Bu, semua Bu. Iya, terima kasih sekali Nak ya, luar biasa sekali. Berarti kalian sudah mampu bagaimana sih harusnya kalian berkomunikasi di media sosial, baik itu dengan guru maupun siapapun. Nanti Ibu harapkan kalian juga mampu menerapkan itu dan jadikan sebuah kebiasaan ya. Nah, selanjutnya Ibu minta kalian untuk menuangkan pemahaman kalian terkait dengan etika berkomunikasi itu, apakah dalam bentuk gambar atau poster atau grafis sesuai dengan minat kalian. Ya, kan kirimkan melalui WA pribadi. Ya, kan kira-kira kalian mau untuk mengumpulkan tugas itu besok. Ya. Baiklah, kalau memang seperti itu kesepakatannya, besok kalian sudah mengumpulkan tugas itu semua, ya? Ya Bu. Iya, kan sedikit terkait dengan etika berkomunikasi itu. Jadi etika itu adalah merupakan sebuah
tata cara atau aturan ketika kita melaksanakan komunikasi di media sosial, baik itu bersama orang tua, guru maupun teman. Nah, jadi apa itu etikanya kita melaksanakan komunikasi itu? Apakah kita harus tahu waktunya, kita tahu siapa yang kita ajak lawan bicara, apa tujuan kita untuk melakukan pembicaraan, serta nantinya apa yang kita harapkan dari pembicaraan itu. Ya, kita juga dari pembelajaran hari ini apa sih yang kalian dapatkan? Siapa yang kira-kira mau ngomong? Ya, Aprilia. Dari pembelajaran hari ini, saya mendapatkan mengetahui lebih banyak tentang etika berkomunikasi, tentang tata cara berkomunikasi. Terima kasih anak, luar biasa sekali. Jadi pertemuan kita akhiri. Tadi kita awali dengan doa, sekarang juga kita akhiri dengan doa. Ya, silakan kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Iya, berdoa selesai. Ya, Om Santi 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 Om. Baik. Perkenalkan, nama saya Putri Usmayani, CGP Angkatan Kedua Kabupaten Gianyar, tempat tugas SMP Negeri 3 Tegalang selaku guru bimbingan dan konseling. Kali ini saya akan melakukan proses refleksi terhadap pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Jadi, perasaan saya setelah melaksanakan perencanaan pembelajaran yang di dalamnya memasukkan unsur diferensiasi dan kompetensi sosial dan emosional adalah sangat senang dan sangat termotivasi. Ketika merancang sebuah pembelajaran yang di dalamnya memasuki unsur-unsur tersebut, kita selaku guru akan termotivasi untuk mencari materi-materi ataupun konten-konten materi dan menyiapkan konten materi tersebut agar sesuai dengan profil belajar siswa. Proses pembelajaran yang memasukkan unsur diferensiasi dan sosial dan emosional adalah selain saya, siswa pun merasa sangat senang sekali ketika proses pembelajaran berlangsung. Karena apa? Ketika mengawali sebuah proses pembelajaran yang saya awali dengan relaksasi yang bertujuan membuat mereka fokus terhadap pembelajaran selanjutnya, dan mereka pun merasa bahwa setelah melaksanakan KSE tersebut merasa antusias sekali. Selain itu, dari pembelajaran ataupun pelaksanaannya yang sudah saya laksanakan dengan beberapa konten materi yang sudah saya sampaikan melalui Google Classroom, mereka pun bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Mereka juga bisa memilih materi yang sesuai dengan profil belajar mereka. Dari hasil proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan tersebut, mereka memiliki sebuah hasil karya yang mereka buat, baik itu berupa poster maupun puisi sesuai dengan apa yang menjadi bakat dan profil mereka sendiri. Nah, dengan pembelajaran yang berdiferensiasi dan di dalamnya juga memasukkan unsur kompetensi sosial dan emosional, saya rasakan adalah sangat memotivasi sekali, baik itu dari segi guru maupun dari segi siswa itu sendiri. Karena di sanalah kita akan mulai belajar. Kita antara guru dan murid akan mulai belajar dari aspek sosial dan emosionalnya. Kita akan mulai bagaimana cara kita memahami diri kita, bagaimana kita memahami emosi yang kita miliki, dan juga saya selaku guru memberikan sebuah materi yang nantinya dapat mereka pahami dan dijadikan sebuah kebiasaan saat mereka tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, jadi sangat sesuailah dengan tujuan dari Merdeka Belajar itu sendiri, bahwa untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman serta siswa itu dapat belajar untuk mengembangkan prestasinya sendiri dengan situasi yang sangat nyaman dan menyenangkan. Oleh karena itulah dalam pembelajaran kali ini saya merasa itu sangat cocok sekali, dan saya juga berharap bahwa penerapan pembelajaran ini tidak hanya dilaksanakan oleh saya sendiri dan nantinya bisa dilaksanakan oleh guru mata pelajaran yang lain terkait dengan penerapan dari
diferensiasi itu sendiri, dan yang nantinya juga diselingi dengan penerapan kompetensi sosial dan emosional. Jadi rencana perbaikan selanjutnya itu karena melihat situasi pandemi saat ini yang menjadi kendala kita semua, baik itu dari segi kita sendiri dan siswa, kesulitan terkait dengan sinyal. Ketika proses pembelajaran dilaksanakan secara daring, sudah barang tentu akan banyak sekali kendala yang akan dihadapi, sehingga banyak siswa yang kadang keluar masuk dan kadang tidak ada, dan ada juga siswa yang kurang mampu dalam ikut pertemuan baik itu secara daring. Nah, jadi sebagai siasatnya kami di sekolah sudah juga memakai beberapa aplikasi dalam proses pembelajaran, yang diantaranya itu menggunakan Google Classroom dan WA Group. Nah, jadi di sanalah kita manfaatkan untuk proses pembelajaran bagi siswa yang terkendala dari koneksi untuk mengikuti pembelajaran. Perbaikan ke depannya mungkin ya kita berharap semua semoga pandemi ini cepat berlalu. Karena apa? Karena dengan kondisi pandemi saat ini sebuah proses pembelajaran yang dilaksanakan melalui daring mungkin hasilnya tidak semaksimal kita melaksanakan tatap muka. Nah, mungkin ke depannya dengan berakhirnya pandemi kita bisa tatap muka kembali, jadi kita bisa melaksanakan proses pembelajaran yang semaksimal mungkin, dan kita juga nantinya bisa bagaimana menerapkan proses diferensiasi dan kompetensi sosial emosional dengan sangat-sangat berkolaborasi dengan siswa melalui tatap muka, dapat membangkitkan motivasi dan baik dari diri kita sendiri maupun siswa untuk meningkatkan prestasi dan belajarnya, sehingga apa yang menjadi tujuan kita untuk memerdekakan mereka dapat tercapai.